Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan pemeran utama wanita kita, yaitu si Tomo, atau yang akrab dipanggil dengan Momo. Pada suatu pagi, Momo mendapat sebuah telepon dari salah seorang temannya. Namun karena masih sangat mengantuk, Momo tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ke kolong tempat tidur. Momo mencoba untuk mengambil ponsel tersebut dengan menggunakan gantungan baju, dan dia malah menemukan uang sebesar $10. Momo sangat senang, namun dia juga sedih karena layar ponselnya retak. Tak lama kemudian ponselnya berbunyi lagi. Ternyata Fu Pei yang dari tadi menelponnya. Fu Pei mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan menjemput Momo. Saat Momo hendak meletakkan ponselnya di atas meja, Momo melihat sebuah kertas yang berada di atas meja tersebut. Momo pun tersenyum saat dia membaca tulisannya sendiri yang berjudul Rencana si Tomo Saat Kuliah. Momo berdandan sangat cantik dengan baju dan rok berwarna putih. Tak lama kemudian, Fu Pei menelponnya dan mengatakan bahwa dia sudah menunggu Momo di bawah. Momo pun langsung berlari menghampiri Fu Pei. Dan pria ini adalah Fu Pei. Nyala. Apa? Momo sangat senang dibonceng oleh Fu Pei. Dalam hati, Momo berkata bahwa dia sangat ingin sekali menjalin hubungan yang lebih dari sekedar teman dengan Fu Pei. Momo pun sangat berharap hari itu akan segera tiba. Saat mereka sedang menaiki sepeda, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang juga menaiki sepeda dari arah samping. Mereka tak sengaja bertabrakan hingga mereka bertiga terjatuh. Ternyata laki-laki tersebut adalah Gu Weiyi, sahabat Fu Pei. Sini ah. "Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Gu Weiyi. "Tidak apa-apa," kata Fu Pei. Namun ternyata yang ditanyakan oleh Gu Weiyi bukanlah Fu Pei tetapi si Momo. Fu Pei pun baru sadar ternyata Momo masih terduduk di lantai. Fu Pei langsung menghampiri Momo dan hendak membantu Momo berdiri. Tetapi sayangnya, rok Momo terlilit di jeruji sepeda Fu Pei. Gu Weiyi kemudian datang menghampiri Momo dan membantu Momo dengan cara merobek roknya yang terlilit. Dan setelah itu, Gu Weiyi pun langsung pergi meninggalkan mereka. Momo sangat terkejut karena Gu Weiyi telah merusakkan roknya. Sementara itu, Fu Pei mengajak Momo untuk segera pergi karena Fu Pei takut Momo akan terlambat untuk interview kerja. Ternyata, Momo datang ke sebuah perusahaan untuk mengikuti tes wawancara kerja. Saat di ruang tunggu, Momo sangat sedih melihat roknya yang robek. Sementara Fu Pei tidak mempedulikan Momo dan malah asyik bermain game. Tak lama kemudian, teman Fu Pei meneleponnya dan berkata bahwa dia menunggu Fu Pei di warnet dan berniat Fu Pei untuk membantunya bermain game. Fu Pei berkata dia tidak bisa datang, namun temannya berkata bahwa dia akan memberikan item game apapun yang Fu Pei mau. Akhirnya, Fu Pei pun setuju dan meminta temannya untuk menunggunya. Dengan sedikit gugup, Fu Pei meminta izin kepada Momo untuk pergi dengan alasan bahwa dia akan pergi membelikan rok baru untuk Momo. Momo pun mengizinkan Fu Pei pergi, meski sebenarnya Momo sangat sedih ditinggal oleh Fu Pei sendirian. Di lain sisi, saat tiba di dalam kelas, salah seorang teman Gu Weiyi hendak meminjam pulpen karena pulpennya habis. Gu Weiyi pun langsung mengambilnya dari dalam tas. Namun yang diambil bukanlah kotak pulpen, melainkan pembalut wanita. Semua teman di kelasnya langsung terkejut melihat Gu Weiyi membawa pembalut. Bahkan Gu Weiyi sendiri juga kaget. Gu Weiyi pun langsung membuka seluruh isi tasnya, dan barulah dia sadar. Ternyata Gu Weiyi salah mengambil tas saat dia membantu Momo tadi. Dan tas yang dibawa Gu Weiyi ternyata adalah tas milik Momo. Saat gurunya datang, Gu Weiyi pun langsung menyembunyikan pembalut tersebut di bawah meja. Dan kini giliran Momo yang hendak melakukan tes wawancara kerja. Para HRD di perusahaan tersebut heran melihat pakaian Momo yang tidak rapi, bahkan sobek di bagian roknya. Wawancara pun dimulai, dan salah seorang HRD wanita meminta Momo untuk memperkenalkan dirinya. Momo pun memperkenalkan dirinya, dan Momo berkata bahwa saat ini dia kuliah di Departemen Akuntansi di Universitas Selatan. Wanita tersebut bertanya,
kenapa Momo datang ke wawancara magang periklanan, sedangkan dia kuliah di jurusan akuntansi. Sebenarnya saya sangat menyukai periklanan, namun saat ujian masuk universitas, keluarga saya meminta saya untuk mengambil jurusan akuntansi agar mudah untuk mencari pekerjaan. Namun setelah saya masuk universitas, saya malah merasa sangat menyukai periklanan. Saya sering mempelajari sendiri konten-konten periklanan, membaca buku-buku kreatif, dan saya juga sering menghadiri kelas departemen periklanan. Para guru pun berkata saya sangat cocok. Saya sangat berharap perusahaan dapat memberikan saya kesempatan untuk mempelajarinya lebih mendalam. HRD wanita tersebut bertanya pada Momo, apakah dia membawa grafis karya yang dibuatnya di sekolah? Momo pun berkata bahwa dia membawanya, dan dia langsung mengambil grafis tersebut dari dalam tasnya, lalu diberikan kepada wanita tersebut. Quantum Mechanics Genius Game. Ini iklan jenis apa? Tanya wanita tersebut. Momo langsung kaget dan berkata pada HRD bahwa itu adalah iklan game. Momo langsung mencari-cari grafis atau dokumen yang ada di dalam tasnya, dan ternyata dia malah menemukan ID card milik Gueyi. Barulah saat itu dia sadar bahwa tasnya tertukar dengan milik Gueyi. Petugas HRD langsung memarahi Momo. Jika Anda sudah pernah memahami, budaya perusahaan kami pertama-tama adalah rasa hormat, menghormati pelanggan, menghormati kreativitas. Citra Anda hari ini dan karya yang Anda serahkan membuat kami merasa bahwa Anda tidak tertarik sama sekali dengan wawancara magang di perusahaan kami. Jadi, lebih baik jangan membuang-buang waktu Anda, kata wanita tersebut sambil menyerahkan dokumen yang tadi diberikan. Maaf, aku minta maaf, kata Momo sambil keluar dari ruangan tersebut dengan sangat malu. Di dalam kelas, Gueyi berkata pada gurunya bahwa dia tidak membawa dokumennya karena beberapa alasan. Dia meminta izin untuk tetap ikut ujian dan akan minta salah seorang temannya untuk mengantarkan dokumennya. Namun gurunya tak mengizinkannya dan meminta Gueyi untuk keluar. Sesampainya di luar, ponsel Momo berbunyi dan ternyata yang menelponnya adalah Fu Pei. Fu Pei tidak tahu bahwa ponsel Momo ada di tangan Gueyi. Momo, aku sudah mendapatkannya. Wawancaramu sudah selesai atau belum? Tanya Fu Pei. Momomu sudah selesai wawancara atau belum, aku tidak tahu. Yang jelas ujianku sudah berakhir, kata Gueyi. Saat Momo sedang berjalan, tak lama kemudian ponsel milik Gueyi berbunyi. Ternyata Fu Pei yang menelepon dan meminta Momo untuk bertemu dengan mereka. Akhirnya, Fu Pei memperkenalkan Momo kepada Gueyi dan memperkenalkan Gueyi kepada Momo. Gueyi pun meminta kepada Fu Pei agar mereka segera bertukar tas. Setelah mereka saling bertukar tas, Gueyi langsung membuka-buka isi tasnya, hingga membuat Fu Pei dan Momo heran. Gueyi, apakah kamu takut Momo mencuri sesuatu darimu? Tanya Fu Pei. Gueyi pun berkata, meminta Momo untuk memeriksa isi tasnya juga. Sebelumnya, aku juga hendak memeriksanya, kata Momo. Saat Momo memeriksa isi tasnya, Momo heran kenapa ada barangnya yang hilang, padahal kemarin dia baru saja membelinya. Fu Pei bertanya barang apa yang hilang. Momo pun berkata bahwa barang itu tidak terlalu penting. Lagi pula laki-laki tidak membutuhkannya. Fu Pei semakin penasaran, sebenarnya barang apa yang hilang. Dengan sedikit malu-malu, Momo pun berkata bahwa pembalutnya yang hilang. Fu Pei dan Gueyi sama-sama terkejut mendengarnya. Gueyi baru ingat bahwa pembalut tersebut masih ada di bawah meja dalam kelasnya. Gueyi berkata pada Momo bahwa dia akan menjelaskan sesuatu pada Momo. Tidak perlu, buat kamu saja, kata Momo sambil tertawa. Aku tidak membutuhkannya, kata Gueyi. Momo pun meminta kepada Gueyi untuk mengembalikan pembalutnya sekarang juga. Gueyi hanya terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa karena memang pembalutnya tertinggal dalam kelas. Bye-bye, kalau kamu mau lagi cari aku ya, kata Momo. Momo pun pergi meninggalkan Fu Pei dan Gueyi sambil tertawa. Momo masuk ke dalam kamar asrama sambil bernyanyi. Teman-temannya bertanya kenapa Momo begitu bahagia. Apakah Momo sukses dengan wawancara magangnya? Tidak, kata Momo. Apakah Momo bahagia karena Fu Pei sudah menyatakan cintanya? Tidak juga, kata Momo. Lalu apa yang sebenarnya membuatmu bahagia? Tanya temannya. Momo pun teringat dengan Gueyi. Dan Momo berkata bahwa tadi saat di jalan, dia bertemu dengan orang yang lucu sehingga membuatnya tertawa. Momo sedang terduduk dalam kelas.
sambil mendengarkan seorang wanita memperlihatkan kepada para siswa tentang bagian-bagian ruangan yang ada dalam kantor mereka dengan menampilkan beberapa foto di sebuah layar lebar dengan menggunakan proyektor. Namun tiba-tiba saja laptop milik wanita tersebut rusak. Wanita tersebut meminta kepada asistennya untuk segera memanggil tukang servis. Tak lama kemudian, Gueyi masuk ke dalam kelas tersebut. Wanita tersebut mengira Gueyi adalah tukang servis laptop. Dia langsung menarik tangan Gueyi dan meminta Gueyi untuk segera memperbaiki laptopnya. Para siswa langsung heboh melihat tukang servis yang begitu tampan. Namun tak lama kemudian, asisten wanita tadi datang dengan membawa tukang servis yang asli. Wanita tersebut langsung terkejut, ternyata Gueyi bukanlah tukang servis. Wanita tersebut meminta Gueyi untuk menghentikan pekerjaannya, namun Gueyi berkata bahwa sebentar lagi selesai. Dan tak lama kemudian, laptopnya pun berhasil diperbaiki. Selesai memperbaiki laptop, Gueyi datang menghampiri Momo. Momo sangat gugup karena Gueyi tiba-tiba mendekatinya, apalagi saat Gueyi memanggil namanya. Momo terlihat begitu deg-degan, namun ternyata Gueyi menghampiri Momo karena dia hendak mengambil kunci yang berada tepat di kolong meja di depan Momo. Dan Gueyi memanggil Momo karena dia meminta Momo untuk membantunya mengambil kunci tersebut. Setelah mendapatkan kunci tersebut, Gueyi pun berterima kasih kepada Momo dan langsung pergi begitu saja. Saat di ruang praktik fisika, Guru Su memanggil Gueyi karena dia tidak mengikuti ujian. Guru Su berkata, banyak murid sekolah lain yang ingin mengikuti proyek Profesor Jiang tersebut. Guru Su pun meminta kepada Gueyi untuk mengikuti ujian ulang karena ini berhubungan dengan kelas mereka dan juga menyangkut kehormatan seluruh jurusan fisika. Kemudian scene berpindah. Saat Momo dan Fu Fei tengah asyik mengobrol, ponsel Momo berbunyi. Dia mendapat pesan dari sebuah perusahaan yang memintanya untuk wawancara, tetapi Momo tidak mengetahui alamat tersebut. Momo memperlihatkan alamat tersebut kepada Fu Fei. Fu Fei berkata dia tahu di mana alamat tersebut dan dia berjanji akan mengantar Momo. Sebenarnya Momo menolak untuk diantar Fu Fei karena dia tidak mau lagi ditinggal pergi oleh Fu Fei seperti saat wawancara sebelumnya. Namun Fu Fei berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan Momo lagi. Akhirnya Momo pun setuju dan dia nampak sangat senang karena Fu Fei bersedia untuk mengantarnya. Kemudian Gueyi datang ke sebuah toko perlengkapan handphone dan hendak mengganti layar ponselnya yang rusak. Tak lama kemudian Momo juga datang ke tempat tersebut untuk mengganti layar ponselnya. Gueyi berkata pada penjaga toko bahwa dia akan meminjam peralatan dan akan mengganti sendiri layar ponselnya. Hanya beberapa menit saja, Gueyi langsung berhasil. Momo pun heran melihat Gueyi yang begitu pintar. Gueyi meminta Momo untuk memberikan ponselnya karena dia akan membantu Momo mengganti layar ponselnya. Semula Momo menolak jika ponselnya dijadikan bahan percobaan. Namun Gueyi terus memaksa dan akhirnya Momo pun menyerahkan ponselnya dengan ragu-ragu. Akhirnya Momo pun merasa sangat lega setelah melihat Gueyi berhasil mengganti layar ponselnya. Kemudian tibalah waktunya bagi Momo untuk datang ke tempat wawancara kerja. Momo gelisah menunggu Fu Fei di halte. Momo sudah lama menunggunya, namun Fu Fei tak juga datang. Momo mencoba untuk menelpon Fu Fei, namun Fu Fei tidak mengangkat teleponnya. Ternyata Fu Fei malah asik bermain basket bersama dengan teman-temannya dan melupakan janjinya bersama Momo. Setelah lama menunggu, akhirnya Momo pun berangkat sendiri dan memberi pesan kepada Fu Fei agar Fu Fei tidak usah datang ke halte untuk mengantarnya. Di dalam bus, Momo sangat sedih melihat pesannya tidak juga dibalas oleh Fu Fei. Momo sangat kecewa karena Fu Fei mengingkari janjinya. Sesampainya di tempat tujuan, tiba-tiba datang seorang pria mengendarai motor dengan kencang dan hampir menabrak Momo. Dan tak lama kemudian, datang lagi dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan mereka menjamret tas yang dibawa oleh Momo. Momo berusaha untuk mempertahankan tasnya hingga badannya terseret. Namun akhirnya, pelaku berhasil membawa lari tas milik Momo. Momo merasa kesakitan karena tangan dan kakinya terluka. Dia mencoba untuk menghubungi Fu Fei, namun yang mengangkat teleponnya adalah Gueyi. Sekedar informasi, Fu Fei dan Gueyi tinggal dalam satu kamar asrama.
Momo meminta Guiyi untuk memberitahu Fu Fei bahwa saat ini dia sedang berada di halte dekat kampus lama Fu Fei. Tasnya dijamret dan dia tidak punya uang untuk naik bus. Baterai ponselnya juga hampir habis. Guiyi berusaha untuk menelepon temannya dan menanyakan keberadaan Fu Fei. Namun mereka tidak ada yang tahu. Akhirnya Guiyi sendiri yang datang menemui Momo. Momo terkejut melihat Guiyi yang datang menjemputnya dan bukan Fu Fei. Momo sangat sedih sekali karena yang sebenarnya dia inginkan untuk datang adalah Fu Fei. Guiyi pun mengajak Momo untuk segera masuk ke dalam taksi. Guiyi melihat Momo merasa kesakitan karena tangannya terluka. Dengan penuh kesabaran, Guiyi membantu mengelap darah yang ada di tangan Momo dengan menggunakan tisu basah. Dan Guiyi pun mengantar Momo untuk pergi ke rumah sakit. Momo langsung salah tingkah saat melihat Guiyi mengambil kursi roda. Momo berusaha untuk menghindari Guiyi, namun Guiyi memaksa Momo untuk duduk di kursi roda. Akhirnya, Momo pun duduk di kursi roda sambil menutupi wajahnya karena malu dilihat banyak orang. Sesampainya di ruang dokter, dokter bertanya pada Momo tentang keadaannya. Momo berkata bahwa dia sudah melakukan X-ray, tulangnya tidak mengalami masalah dan hanya mengalami lecet saja. Hanya sedikit lecet tapi kalian meminjam kursi roda untuk menunjukkan kasih sayang ya, kata dokter. Momo sangat malu mendengar perkataan dokter itu. Setelah dokter selesai mengobati lukanya, Guiyi meminta Momo untuk kembali duduk di kursi roda. Namun Momo menolaknya. Gadis kecil tidak usah malu-malu, fasilitas di rumah sakit ini sekali-kali boleh dipakai. Kursi cinta yang romantis, kata dokter sambil mengedipkan matanya. Sesampainya di luar, tak lama kemudian Fu Fei datang untuk mencari Momo. Fu Fei berterima kasih kepada Guiyi karena dia telah membantu Fu Fei untuk menjaga Momo. Fu Fei pun menggantikan Guiyi untuk mendorong kursi roda yang diduduki oleh Momo. Momo berkata pada Fu Fei bahwa selanjutnya mereka diminta untuk mengambil obat. Fu Fei membantu Momo untuk mengambil obat, namun dia pergi begitu saja tanpa mengajak Momo. Momo sangat sedih karena berkali-kali dia ditinggalkan oleh Fu Fei. Momo berusaha untuk mengikuti Fu Fei, tapi Momo tidak bisa menjalankan sendiri kursi rodanya. Momo sangat kesal dan hampir saja menangis. Guiyi yang masih berada di belakang Momo melihat segala kesedihan yang dirasakan oleh Momo. Guiyi pun datang membantu Momo untuk mendorong kursi rodanya. Momo hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Kali ini Momo tidak mampu lagi menahan kesedihannya. Dia pun meneteskan air matanya di atas dokumen yang dibawanya. Guiyi yang melihatnya pun langsung memberikan tisu untuk Momo. Nampaknya Guiyi jauh lebih perhatian daripada Fu Fei. Begitu pulang ke asrama, Momo langsung bercerita tentang kisah perampokannya dengan gaya Lebi bin alay alias lebay. Dan lucunya, teman-temannya suka sekali menyela hanya untuk mengomentari hal-hal yang tidak penting. Dia cerita tentang perampoknya yang naik motor, yang mereka komentari malah asap motornya yang merusak lingkungan. Niu malah lebih penasaran apakah pria penyelamat Momo itu ganteng. Tak lama kemudian, Fu Fei menelepon untuk memastikannya sudah makan atau belum. Dia lupa mengirim makanan ke Momo tadi saking keasikannya main di warnet. "Aku tidak menaruh harapan kepadamu," jawab Momo. "Jangan marah, ayo nanti kita makan malam bersama." Momo menolak dan langsung menutup teleponnya. Scene berpindah. Guiyi masuk ke lab dan lagi-lagi mendapati Profesor Su sudah menunggunya. Dia sudah bisa menduga tujuan kedatangan Profesor Su kemari. Maka sebelum Profesor Su mengatakan apapun, Guiyi menjelaskan terlebih dahulu bahwa dia tidak akan menemui Profesor Jiang. Jadi sebaiknya Profesor Su jangan datang lagi kemari. Profesor Su mengklaim bahwa dia datang cuma karena ingin ngobrol dengan Guiyi. Guiyi jelas tidak percaya. Kemudian Profesor Su pergi begitu saja, tapi dia janji akan kembali lagi. Fu Fei sedang main basket bersama teman-temannya saat dia melihat Momo sedang lewat. Dia langsung berjalan ke arah Momo, yang sontak saja membuat Momo terkesima dan teringat kembali kenangan masa SMA mereka dulu saat Fu Fei berjalan ke arahnya dari lapangan basket, persis seperti sekarang. Dan kita dibawa flashback ke masa lalu. Waktu itu, Fu Fei tiba-tiba menunduk padanya, menatap lekat matanya dan berkata,
Kurasa kita lumayan cocok. Mari kita bersama-sama setelah kita lulus. Momo seketika bahagia mendengarnya. Tapi hari ini kan April Mop. Fu Fei berkata, kalau Momo setuju maka dia serius. Tapi jika Momo tidak setuju, ya anggap saja ini candaan April Mop. Momo pun akhirnya setuju dengan senyum lebarnya. Flashback pun berakhir. Momo jadi melamun memikirkan kenangan itu, sampai Fu Fei harus menyodok kepalanya untuk menyadarkannya. Kau mau pergi kemana? Kakimu kan cedera, jangan bertindak sembrono, kata Fu Fei. Sudah hampir sembuh kok, aku ada interview sore nanti, jawab Momo. Interview yang kemarin itu ya? Iya. Kalau begitu, Fu Fei akan menemaninya. Momo hampir saja senang, tapi baru sedetik ngomong begitu, mendadak Fu Fei teringat kalau dia sibuk sore nanti. Momo pun kecewa kembali. Aku bisa pergi sendiri kok, kata Momo. Tapi Fu Fei malah ngotot tidak mau membiarkan Momo pergi sendirian. Kamu tunggu saja di halte bus, kata Fu Fei. Kemudian Momo menunggunya di halte bus. Tapi lagi-lagi Fu Fei tidak datang. Malah Guei yang kemudian muncul di sana dan mengaku kalau dia datang atas permintaan Fu Fei. Dalam flashback, Fu Fei menelponnya dan memintanya untuk menemani Momo untuk pergi interview. Soalnya dia ada pertandingan basket sore ini. Awalnya Wei menolak dan menyuruh Fu Fei untuk menyuruh orang lain saja. Tapi Fu Fei malah mengancam akan mengunggah sebuah video militer milik Wei. Tapi kalau Wei mau pergi, Fu Fei janji akan menghapus video itu. Entah video militer apa yang dia maksud, tapi ancamannya sukses membuat Wei ketakutan. Dan begitulah bagaimana ceritanya dia datang ke halte bus sekarang. Tapi sepertinya dia masih berusaha untuk menghindari tugas ini dan menyuruh Momo untuk menelpon Fu Fei dan bilang padanya kalau Momo tidak mau pergi bersamanya. Tapi Momo jelas tidak mau pergi sendirian, apalagi setelah pengalaman buruknya waktu itu. Bus pun datang saat itu juga. Momo berniat memberinya tempat duduk di sebelahnya, tapi Guei malah memilih duduk di kursi lain. Momo masa bodoh, lalu memasang headsetnya untuk mendengarkan sebuah acara komedi. Tapi kemudian, Guei melihat Profesor Su naik bus itu juga. Guei sontak pindah ke tempat duduknya Momo, lalu mengambil sebelah headsetnya, biar mereka kelihatan seperti sepasang kekasih yang sedang berbagi headset. Bahkan, saat Profesor Su mendatanginya dan menuntut jawabannya atas masalah Profesor Jiang, Guei malah berkata, "Prof, saya sedang pacaran sekarang, jadi yang itu nanti saja ya." Jelas saja Momo bingung. "Pacaran denganku?" kata Momo. "Iya, ada masalah," jawab Wei. Trik itu memang berhasil membuat Profesor Su diam, tapi cuma sebentar. Malah sekarang dia ganti menarget Momo. Dia setuju-setuju aja sih tentang masalah mereka pacaran. Tapi masalahnya, 2 hari sebelumnya ada ujian seleksi yang sangat penting. Dan Wei tidak bisa mengikuti ujian itu karena tidak membawa kartu ujiannya. Sebelumnya, Profesor Su tidak mengerti kenapa Wei bisa sampai membuat kesalahan seperti itu. Tapi sekarang setelah melihat Momo, dia jadi mengerti. Seseorang memang bisa membuat kesalahan saat sedang jatuh cinta dan pacaran. "Apa kartu ujian Wei ada pada Momo?" tanya Profesor. "Prof, tolong jangan ganggu kami," jawab Wei. Tapi, Profesor Su masih saja belum mau diam dan memberitahu Momo bahwa mereka sebenarnya ingin memberi Wei kesempatan terakhir. Tapi Wei malah ngotot, mengklaim kalau itu tidak adil bagi peserta lainnya. Makanya dia menolak untuk menemui Profesor Jiang. Wei dengan cepat menyela dan menegaskan bahwa dialah yang membuat keputusan, jadi percuma memberitahukan semua itu kepada Momo. Profesor hanya bisa terdiam, apalagi dia sudah sampai di tempat tujuannya saat itu. Tapi sebelum pergi, dia masih saja ngotot meminta Momo untuk berusaha membujuk Wei. Momo jadi merasa bersalah. Apa hal itu terjadi karena dia mengambil tasnya Wei waktu itu? "Aku duluan yang salah mengambil tasmu, jadi ini bukan salahmu," jawab Wei. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dalam diam sambil mendengarkan rekaman acara komedi bersama-sama. Setibanya di tempat tujuan, lagi-lagi Momo melihat pesepeda motor yang melaju terlalu dekat dengannya. Dia sontak saja melompat ketakutan sampai tak sengaja menabrak Wei. Mereka tiba di sebuah gedung tak lama kemudian. Momo masuk sendiri dan Wei menunggu di luar. Tapi tempat itu tampak ada yang mencurigakan. Gedungnya sepertinya sudah tua dan kotor. Kantor periklanan itu kecil dan yang lebih mencurigakan,
Para pegawainya malah cuma coret-coret selebaran. Momo bahkan tidak bisa wawancara karena bos tempat itu sedang marah-marah di telepon. Sepertinya dia sedang menagih hutang seseorang. Si bos akhirnya selesai juga dengan teleponnya. Tapi begitu melihat resume Momo, si bos itu malah mengatakan bahwa jurusan kuliah Momo tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia lamar. Dan si bos mengatakan, "Berapa gaji yang kau inginkan?" Baru saja Momo berkata bahwa dia tidak mempermasalahkan gaji, yang penting pengalaman, tapi si bos malah mendadak teriak-teriak lagi sama seorang kurir dan mengacukan Momo. Dan bahkan setelah itu, dia langsung mengusir Momo. Guei sedang menulis rumus-rumus fisika saat Momo keluar. Tapi sesampainya di halte bus, Wei malah melihat Momo menghela nafas berat. Wajahnya pun tampak sedih. Mungkin ingin menghiburnya, Wei berniat mengeluarkan sebungkus roti dari dalam tasnya. Tapi belum sempat melakukan itu, Momo tiba-tiba mengucapkan terima kasih karena Wei sudah mau menemaninya datang kemari. Dan sebagai gantinya, dia akan traktir Wei makan malam. Guei menolak, dia masih ada tugas yang harus diselesaikan. Tapi Momo tetap ngotot mengajaknya makan bersama. Mereka pergi ke restoran cepat saji yang kebetulan sedang ada beberapa anak yang merayakan ulang tahun. Tapi dibanding makanannya, Guei malah lebih tertarik dengan hadiah mainan gasingnya. Sementara kedua teman sekamarnya ribut main game, Fu Fei terus berusaha menelepon Momo, tapi tidak diangkat. Wei baru pulang tak lama kemudian. Fu Fei heran kenapa dia baru pulang sekarang. Itu karena kami makan terlebih dahulu, katanya. Fu Fei mengira bahwa Guei sangat baik karena mentraktir Momo makan. Lain kali dia akan traktir Wei sebagai gantinya. Namun Wei mengoreksi karena Momo lah yang mentraktirnya. "Kenapa kau malah membiarkannya mentraktirmu?" kata Fu Fei. "Kenapa tidak?" jawab Wei. Fu Fei tak percaya mendengarnya. Fu Fei penasaran bagaimana hasil wawancaranya Momo. Tapi Wei malah cuma bilang kalau Momo sudah tidur. Fu Fei penasaran bagaimana pendapat Wei tentang Momo. "Dia cantik kan?" tanya Fu Fei. Tangan Wei yang hendak mengetik seketika membeku mendengar pertanyaan itu. Teringat kenangannya bersama Momo dalam perjalanan pulang tadi. Scene beralih ke flashback. Momo ketiduran dalam bus hingga kepalanya oleng dan tersandar di bahu Wei. Tapi Wei tak suka dan langsung mendorongnya dan otomatis membuat Momo terbangun. Momo berusaha tetap terjaga, tapi kantuk benar-benar menguasainya hingga dia tertidur lagi dan lagi. Dan lagi-lagi kepalanya oleng sampai tersandar ke bahu Wei. Wei sontak saja mendorong kepalanya menjauh. Tapi kali ini sepertinya dia tidak marah. Malah kemudian dia sengaja menaruh tisu di bahunya. Dan saat kepala Momo jatuh lagi ke bahunya, dia membiarkannya begitu saja. Dan kembali saat ini, Wei sok cuek mengklaim kalau dia tidak terlalu memperhatikan wajah Momo. Tapi kemudian dia membrowsing rekaman acara komedi kesukaan Momo yang mereka dengarkan bersama di bis tadi siang. Sansan penasaran bagaimana dengan interviewnya tadi. Momo sinis, itu bahkan bukan perusahaan profesional, tapi si bosnya malah bilang kalau jurusannya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Memang susah mendapatkan pekerjaan yang beda jurusan. Tidak usah sedih, apa kau sudah makan? Tanya Sansan. Sudah. Sama siapa? Fu Fei. Tidak, sama si cowok lucu yang aku bilang waktu itu, jawab Momo. Menglu jadi tambah penasaran, siapa si cowok itu? Belakangan ini orang itu jadi sering muncul. Momo yakin kalau mereka tidak akan mengenal cowok itu. Tapi saat dia bilang kalau nama pria itu adalah Guei, sontak saja ketiga wanita itu jadi kaget. Kami tahu dia, kata mereka bersamaan. Bagaimana bisa kalian mengenalnya? Jawab Momo. Sansan mengaku kalau Wei selalu bersaing dengannya untuk memperebutkan beasiswa. Menurut Menglu, Wei itu bukan cuma cakep tapi juga low profile, benar-benar pria yang baik. Bagaimana bisa aku tidak tahu dia kalau dia seterkenal itu? Tanya Momo. Itu karena Momo tidak pernah fokus padanya. Tiap hari kerjaan Momo cuma nonton drama sama mengikuti Fu Fei kemana-mana. Makanya Momo tidak tahu tentang Wei. Sayangnya, belakangan ini Wei jadi contoh negatif karena kegagalannya dalam ujian seleksi hanya karena tidak bawa kartu ujian. Banyak yang bergosip nuduh Wei jadi angkuh karena kepintarannya. Momo pun jadi merasa bersalah mendengarnya.
Maka keesokan harinya, dia sengaja mendatangi Fakultas Fisika dan menemui Profesor Su. Seorang wanita mengantarkannya ke kantor Profesor Su. Profesor Su tidak langsung mengenalinya awalnya, sampai saat Momo mengingatkannya akan pertemuan mereka di bis kemarin. "Oh, kau pacarnya Gueyi kan? Bagaimana? Apakah punya kabar baik untukku? Saya ingin tahu bagaimana saya bisa membantu Gueyi." Maka kemudian Profesor Su membawanya menemui Profesor Jiang di labnya beliau. Profesor Jiang males banget melihat Profesor Su datang lagi dan berusaha mengusirnya. Tapi tentu saja Profesor Su menolak pergi dan mulai membahas masalah Gueyi. Profesor Jiang malas membicarakannya, lagian Wei sendiri yang tidak ingin mengikuti ujiannya. Jadi percuma Profesor Su ngoceh di sini. Baru saat itulah Profesor Jiang melihat Momo dan salah paham mengira dia Gueyi. "Profesor, dia bukan Gueyi, dia pacarnya Gueyi." Momo langsung pasang senyum lebar, tapi Profesor Jiang malah mengomelinya, bilang ke pacarnya Momo itu bahwa dia harus menunjukkan kemampuannya kalau dia mau ikut dalam proyeknya. "Prof, jadi Anda hanya mempercayai kemampuan?" "Iya," jawabnya. "Tapi Anda tidak pernah melihat kemampuan pacar saya. Jadi bagaimana Anda bisa tahu kalau dia mahasiswa terbaik? Dia juara 1 di jurusan fisika. Apa Anda tidak akan merasa menyesal jika tidak menguji kemampuannya?" tantang Momo. Profesor Su ikutan mengompori, "Wei itu juara 1 selama 3 tahun berturut-turut. Kalau sampai dia diambil profesor lain, maka kau akan menyesal." Profesor Jiang akhirnya menyerah, lalu menyerahkan beberapa lembar kertas ujian ke Momo. Suruh Wei mengerjakan tes ini. Profesor Jiang mau lihat seberapa hebat kemampuan Wei. "Terima kasih, Prof." Momo menjadi senang, lalu cepat-cepat pamit pergi dari sana. Dia bergegas ke asrama pria dan memanggil Fu Fei keluar, dan meminta Fu Fei untuk memanggilkan Gueyi. Senyum Fu Fei menghilang seketika. "Ada apakah mencari Gueyi?" "Aku kan salah mengambil tasnya waktu itu." "Oh, aku tahu. Kejadian yang waktu itu membuat Wei jadi tidak bisa mengikuti ujian seleksi karena kartu ujiannya tidak ada. Tapi terus kenapa?" "Aku merasa bersalah karena itu berhubungan denganku." Fu Fei mengerti kalau Momo baik hati, tapi tidak usah merasa bersalah tentang masalah Wei, itu kan tidak disengaja, jadi jangan diambil hati, kata Fu Fei. "Aku ada 1 set lembar soal dari Profesor Jiang. Kalau dia menyelesaikan lembar soal ini, dia mungkin punya kesempatan," jawab Momo. Fu Fei rasa itu tidak mungkin, Momo tidak mengenalnya. Wei pasti akan berceramah tentang keadilan dan lain sebagainya. Dia yakin tidak akan bisa membujuk Wei. "Bantu aku mencarinya, aku akan meyakinkannya sendiri," jawab Momo. "Kau tidak mempercayaiku, kau akan tahu sendiri nanti. Aku tahu di mana dia, ayo cari dia," jawab Fu Fei. Tapi tunggu dulu, Fu Fei penasaran bagaimana menurut Momo, apakah Gueyi itu ganteng? Ya, nampaknya Fu Fei ini cemburu guys. Momo malah bingung sendiri mendengar pertanyaan dadakan itu. "Ah sudahlah, tidak usah dipikirkan, ayo kita pergi," kata Fu Fei. Wei sedang mengetes penemuannya saat mereka masuk, dan seketika itu pula Momo terpesona melihat Wei tampak begitu keren dan tampan pakai Google hitam. Fu Fei malah mengoloknya, "Wei jadi seperti Cyclops dari X-Men kalau pakai Google hitam seperti itu." Momo sontak kesal menamboknya, dan keributan mereka itulah yang akhirnya menarik perhatian Wei. "Sedang apa kalian berdua di sini?" Momo menjelaskan kalau tadi dia bertemu Profesor Jiang. Terus Profesor Jiang menyuruhnya untuk membawakan lembar soal ini ke Wei. Tapi sesuai dugaan Fu Fei, Wei langsung kesal mengomeli Momo dan menuduhnya tukang ikut campur. "Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Momo." Profesor Jiang bilang kalau dia tidak peduli dengan mahasiswa sepertimu. Beliau bilang, "Murid terbaik nomor 1 di jurusan fisika sepertimu itu tidak berarti. Tidak banyak orang yang bisa mengikuti jalan penelitian ilmiah. Karena penelitian ilmiah membutuhkan otak cemerlang dan hati yang tenang. Dia pikir kau tidak berkualitas," jawab Momo. Makanya kemudian Profesor Jiang memberinya lembar soal ini. Ini adalah lembar soal untuk ujian kelulusan. Level kesulitannya sangat tinggi, makanya Profesor Jiang mau menguji levelnya Wei. Profesor Jiang juga mengatakan bahwa Wei tidak akan bisa mengerjakan soal-soal ini. Harga diri Wei sontak terprovokasi, dan akhirnya dia mau juga mengambil lembar soal itu, lalu mulai mengerjakannya. Selama Wei sibuk mengerjakan soal-soal itu, Momo dan Fu Fei menghabiskan waktu dengan main-main.
Momo bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk menggambar kartun kesayangannya yaitu Doraemon di papan tulis. Dan dia buru-buru menghapusnya saat Wei Yi mendadak bangkit untuk menulis rumus-rumus di papan. Fu Fei lama-lama bosan dan akhirnya ketiduran. Tapi Momo masih setia menemaninya dan membantunya menghapus papan setiap kali Wei Yi mau menulis rumus. Tapi ujung-ujungnya dia malah kebablasan menghapus rumus yang sebenarnya belum Wei Yi selesaikan. Setelah beberapa lama, Wei Yi akhirnya selesai juga dan langsung menyerahkannya kembali ke Momo sambil tersenyum. Wah, ini pertama kalinya dia melihat Wei Yi tersenyum. Menghitung membuatku jadi senang, kata Wei Yi. Momo langsung membangunkan Fu Fei lalu mengajak kedua pria itu makan bersama. Tapi di restoran, Momo malah melihat Fu Fei sibuk sendiri menelpon teman-teman gamernya. Momo jadi sedih sampai tidak konsen mengelap sumpitnya, dan Wei Yi memperhatikan hal itu. Parahnya lagi, saat pelayan membawakan bir, si pelayan bertanya ke Fu Pei, apakah pacarnya ini juga minum bir? Tapi, Fu Pei malah dengan santainya berkata bahwa Momo bukanlah pacarnya. Momo pun menjadi stres dan langsung menenggak minuman itu. Sampai wajahnya memerah dan membuat kedua pria itu menjadi cemas. Wei Yi berniat mau mengambil daging, tapi Fu Fei malah langsung merebutnya dan mendadak jadi perhatian dengan memberikan potongan daging itu ke Momo. Nah, kebetulan lagi, Profesor Su juga makan di sana dan langsung menghampiri mereka dan langsung menggodai mereka. "Gue Yi lagi kencan sama Momo ya?" tanya Profesor. Fu Pei pun sontak kaget dan sepertinya dia cemburu mendengar pertanyaan itu. Dan tak terduga, dengan santainya, Gue Yi mengiyakan pertanyaan profesor itu. Dan hal itu membuat Fu Fei tambah cemburu.